Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tubun Brotherhood. Luar biasa. Dan salah satu episode yang spesial nih, karena pas banget berdepatan di hari pernikahan gue ya. Di gue didatangin abang-abang senior gue dari angkatan 2008. Ya udah, mumpung orang-orangnya lagi sempat hadir dan bertepatan dengan momen ini, ya udah kita shoot aja langsung ya. Mungkin abang-abang gak keberatan, bisa dikenalin bang, namanya dari Abang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Indra Wijaya. Dulu waktu STM Tubun gue dipanggil Doer. Dari teman gue. Bang Doer di jurusan apa bang di Tubun? Gue otomotif. Otomotif ya. Oke, bisa lanjut ke Bang Berdi. Assalamualaikum, nama gua Ferdi Pratama, biasa dipanggil di Tubun Giwang. Oke, Bang Giwang. Bang Giwang sama juga otomotif? Beda, kalau gua listrik. Anak listrik. Antik setrum. Nah, Kalau setrum mantul. Kebetulan dulu sempat ini juga ya, sempat naik kereta juga ya, karena rumah di daerah Jakarta Pusat. Gimana tuh bang? Rumah di Sentiong. Wah, luar biasa tuh, dari Sentiong ke Tubun. Jarang-jarang tuh anak Tubun yang rumahnya jauh-jauh. Maka dari itu. Terus motivasi ente masuk Tubun kan gimana? Itu dari bokap temen. Jadi posisinya itu udah terakhir pendaftaran. Oh, berarti emang sempat ke negeri dulu ya? Iya, masuk ya? di negeri mana aja itu nggak terdaftar karena namanya kecil. Oh, yang kecil itu mungkin semua kendala pelajar yang masuk swasta ya itu kali om. Iya, namanya kecil. Mau karena pendaftaran terakhir adalah nih almarhum teman bokap. Ini punya teman bokapnya. Iya. Dia datang ke rumah. Ada nih sekolahan di timur, di Klender. Katanya sih dia bilang pembangunan. Lah kok pembangunan, gue bilang di mananya nih ya kan. Udah jalan lah sama nyokap sana kan. Katanya sekolahnya Kemal Bayangkari. Situ. Itu gue nggak tahu tuh apaan ini nama sekolahnya ya. Kemal Bayangkari ya kan. Namanya gue di pusat, itu di timur kan nggak tahu nama sekolahnya. Biasanya kan taunya daerah pusat aja gitu. Udah gue jalanin situ. Iya, padahal di pusat juga untuk STM swasta banyak juga ya, kayak STM Poncol ya kan. Poncol, Bariwan masih ada di situ. Banyak. Ya, Kampung Jawa juga ada. Mungkin ada ini kali dari orang tua, wah iya ini mungkin ada sekolah polisi di ini, jadi dianggap aman lah lu sekolah di STM. Kalau di pusat kan track recordnya STM swastanya luar biasa kan. Kalau masalah tawuran lah gitu. Tapi kalau kata gue punya temen nih bokapnya sekolah pembangunan katanya. Itu maka dari itu gue bingung. Mer awalnya kok pembangunan. Pas gue liat Kemal Bayangkari nih ya kan. Apaan nih nama sekolahnya apaan? Kan dulu kan gitu kan. Masih kelas 1 apaan nih, cari tahu nama sekolahnya itu apaan kan. Lama-kelamaan tahu. Wah ini Tubun. Udah. Oke, bisa ke Bang Indra. Nah, kalau Bang Indra mah saya tahu lah tinggalnya di Pisangan Baru ya. Nggak jauh lah dari sekolahan lah. Gimana tuh Bang bisa masuk Tubun? Kalau Tubun awal itu temen itu abang-abangan lah jatuhnya. Dia di Tubun kebenaran. Nah diajak sama dia kan. Cuman setelah itu dia nggak naik kelas. Jadi kalau bilang naik terbang. Bukan gitu, contoh yang baik dong ya. Iya. Ya dia naik terbang. Jadi ya ikut aja namanya bocah SMP ikut mau masuk STM mana kan gitu. Walaupun dekat rumah ada STM 3 Bonser kan. Tapi nem juga sama sih, nemnya kecil juga. Gara-gara nem juga jadi swasta. Masuk Tubun. Mungkin persoalan utama yang tadi udah dijelasin. Kalau di Tubun sendiri di dalam sekolah ya ente kan tahu ya kedisiplinannya gimana. Wah, kalau kedisiplinannya udah mantep lah tuh. Nah, mungkin ada momen atau kenangan apa Bang di dalam sekolah itu yang berkaitan dengan kedisiplinan, entah lu telat diapain gitu. Wah, kalau di Tubun ya telat nggak boleh masuk. Intinya gerbang pasti dikunci sama sapam. Cuman ya karena sapamnya baik,
sama khususnya perumpung lah gitu. Jadi boleh masuk aja. Hati dan tidak sombong ya. Yosep nih, Yosep. Pak Yosep kalau masih nonton nih. Tubun sapam Itu masih ada kan tuh? dapat kenang-kenangan ya. Iya. Terus kalau untuk guru-guru sendiri kan Tubun juga terkenalnya banyak guru-guru yang killer, ada juga yang nyeleneh lah. Ya kayak contohnya Pak Suratman, mungkin cara ngedidiknya dengan cara nyeleneh, tapi kita di situ, wah iya ini bener juga apa yang dilakuin sama Pak Suratman nih. Mungkin Om Indra ada guru-guru yang masih dikenang pengalaman pas di dalam sekolah gitu. Apa tuh Bang? Kalau guru yang ditakutin Anis Maksum kayak. Beliau tuh masih ada apa enggak tahu. Itu 2011 ini udah nggak ada. Oh. 2011 Anis itu udah Maksum nggak ada. tuh guru galak. Cuman waktu Anis kelas 2 kalau nggak salah Heeh. dipindahin ke SD daerah Matraman jadi kepala sekolah. Beliau Jadi pindah ke SD. pindah ke SD tapi jadi kepala sekolah gitu. Iya. Di Tubun tuh guru honorer kalau nggak salah beliau. Pak Anies. Ya mungkin kalau masih ada Pak Anies di sini juga kebetulan Pak Anies nonton ya. Terima kasih nih didikan kerasnya ya kan. Galak Iya, gitu. galaknya. Tendang bener ya. Tuh. Tapi kalau dulu nggak ada yang ngadu kan Bang? Nggak ada. Ngadu Tapi media. namanya kita prinsip guru kan pendidik Nah, ya. iya. Walaupun mereka galak ya ada maksud tertentunya, bukannya hanya pukul ya gitu aja pokoknya. Iya. Intinya mereka untuk kebaikan kita kok, bukannya untuk menyakiti semata-mata untuk menyakiti kita, bukan. Jadi seperti itu. Mantap. Terus kalau ke Bang Perdi itu kan listrik ya. Iya. Nah listrik guru-gurunya tuh masih sama gak nih kayak aneh waktu sekolah? Mungkin bisa disebutin guru-gurunya kalau yang masih diinget. Paling wali kelas sih Kurniawan tuh. Pak Kelas tiga. Kurniawan. Iya. Termasuk orang tegas juga tuh Pak Kurniawan. Kalau dia orangnya suka memperhatiin murid. Iya, diciriin lah. Iya. Lo nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Heeh. Ya kita nurut-nurut aja. Namanya dia bapak kita di sekolah ya kan. Betul. Masa ya harus kita ngelanggar sih. Itu kan buat kebaikan kita juga. Iya, Bang, betul Bang. Ada momen apa Bang sama Pak Kurniawan? Momennya ya itu. Kalau lo nggak senang sama gue, berantem di luar. Wih, anjay. Kalau nggak salah, Belum tentu. iya. Kalau nggak salah dulu dari Budut ya. Jebolan Budut apa ya Bonser kalau Pak Kurniawan ya? Kalau nggak salah sih aneh denger Budut ya. Wah, kalau jebolan itu aneh nggak tahu deh. Pokoknya itu momennya seperti itu. Lo kalau nggak senang sama gue ya udah. Ya, dia ngikutin alur anak STM ya. Kalau Iya. dilembekin ya nggak berkembang guru Soalnya situ. dia wali kelas gue kelas 3 itu dia. Emang dia nuntun sih, Iya, bahaya betul. juga orangnya. Makasih Pak ya. Iya, mantap. Terus bicara itu kan di dalam sekolah ya, di dalam sekolah. Malah yang gue denger lu nggak saling kenal ya awalnya. Ya? Nah, boleh diceritain tuh Bang, antara Bang Doer dan Bang Giwang itu kan kelas 1 malah nggak saling kenal. Ya, awalnya gua sama Ferdi ini Giwang nggak kenal sama sekali, hanya kenal muka, namanya satu sekolah kan, apalagi dia listrik, gua otomotif. Heeh. Cuman gua sama dia satu jalur, maksudnya pulangnya satu jalur naik 27. Nah, Ferdi ini biasa naik 27 itu pasti depan pintu duduknya. Wes. Iya, walaupun di mikrolet depan pintu. Kalau gue selalu di dalam. Gitu. Jadi emang dia di depan, gue di pojok. Tapi Ya, udah sadar kan itu anak Tubun sama-sama iya. anak Tubun. Tahu kenal muka karena satu sekolah. Cuman belum tahu. Oh, ini Ferdi Giwang belum. iya. Dia juga Ferdi juga belum tahu gua kan gitu. Nah, ya terus dalam setahun itu seperti itu terus, naik 27 bareng. Cuman nggak pernah tegur, nggak pernah ngobrol, udah cuek-cuekan aja, nggak. Cuman taunya dia anak Tubun, Iya. anak listrik, gua anak otomotif, udah itu doang. Apalagi naiknya angkot. Naik Iya, angkot. angkotnya sama-sama, wah ini anak baik-baik. Kadang-kadang cuman berdua doang diangkut gitu. Jadi udah sepanjang jalan dari Klender Tubun sampai ke Jatinegara Kodim itu hanya lihat-lihatan doang, maksudnya dia diem aja gitu. Turun juga bareng. Nyebrang kereta bareng. Dia naik 35, gue jalan kaki tuh ke Pisangan. Gitu. Sampai gue denger itu klimaks pertemuannya itu
agak nyeleneh nih ceritanya nih Bang. Bisa diceritain tuh yang ente di sama sekolah di Matraman juga ya? Oh iya, itu gua sama waktu itu posisi gua memang dari kelas 1, awal kelas 1 ya, sampai gua kelas 2 itu gua nggak pernah main di sekolahan. Oh. Gua main di sekolahan luar biasanya. Kalau ya namanya dulu kan zamannya tawuran Iya, betul. antara itu kan pelajar antar pelajar. Gue itu nggak pernah ibarat kata nggak buat cacat nama sekolah gue lah gitu. gitu. Jadi gue maunya tuh di luar gitu. Nah, gue ikut kajet, si Perdi ini ternyata ikut KG. Sementara gitu. kajet sama KG ini lagi PES. selek, kebetulan Nah, lagi iya. selek, walaupun mereka tadinya apa biasa-biasa aja lah gitu. Anggot-anggotan lah gitu ya. Nama STM kan. Iya. Nah, selek, ternyata gue lihat ada dia gitu. Wah, ini yang biasa mikrolet sama gue kan gitu. Pas dia juga ngeliat gue gitu, lu bukan anak Tubun gitu. Ya gue Tubun gitu. Itu Ngapain? posisi udah bener-bener mau ketemu apa mau ngeliat dari jauh apa gimana itu? Posisi emang udah mau ketemu gitu. Oh. Dia jadi di rel tuh, di rel Ponti. Oh, Pondok Jati, Di Ponti, stasiun Pondok iya. Jati. Itu udah mau bentrok pas gue sama dia salaman, jadi kagak bentrok. Jauh. Ternyata Jalan bareng ya. ternyata udah semenjak itu gue kenal sama dia. Perdi, nama gue Indra kan gitu. Ah. Akhirnya jalan barengnya ke depan gue sama dia. Nah, dari situ akhirnya jalan bareng. Tapi nggak ngelibatin dua sekolah ya. Jadi ente nyebrang ke KG malah ya. Nah, Ya. kalau gue nggak ikut kajet jadinya jadi karena ya. gue Bisa warga tuh. Oh, gitu. jadi gue kita ke Matraman aja depan gitu. Oh. Niatnya emang mau nongkrong doang tuh Om. Setelah dari situ emang wah lu ternyata bro gini-gini kan. Akhirnya kan damai maksudnya, jadi nggak selek lah. Iya. Karena ya bukannya ini antara sana sama sini apa mengandalkan lah gitu, mengandalkan. Asli itu keren juga tuh pertemuannya. Nah setelah dari ketemu tadi itu setelahnya gue denger ada cerita yang ini juga lah, yang Cerita bikin apa tuh? ngeri juga ya kan. Bisa lah Om diceritain dikit Om, flashback kita. Cerita gua pas ketemu maksudnya? Iya yang setelah dari kajet sama KG itu kan ente Oh, langsung lari ke depan. Iya ke depan itu. Nah, kebetulan namanya waktu jalur 2006 ya. 2007 itu kan emang gencar-gencarnya tawaran pelajar. Nah, itu waktu itu kebetulan juga ada sekolahan lain lewat gitu. Nah, sekolahan pusat lah gitu kan. Oh, dari Keramat lah ya. Nah, sekolahan keramat lah. Lewat kebetulan. Itu gimana tuh, Ferdi? Kalau itu ya biar Ferdi aja yang Bang jelasin. Ferdi bisa ngejabarin nih Ngejabarin. tentang peristiwa itu nih. Awal mulanya itu kan gua kenal juga sama anak KG tuh. Gua kelas 2 itu, dia kelas 3. Anak KG-nya tuh. Yang bawah. Yang bawah. Oh. Tapi tangannya patah dia. Tangannya patah. Kalau nggak salah namanya Doer Doer juga panggilannya. namanya. Namanya Indra juga lagi. Sama duet juga. Iya. Nah, dia kan Doer KG. adik kelasnya kawan gue juga Iya. di daerah gua. Ah. Kenal tuh kan sama dia. Jadi gue ikut dia sama Doer nih. Itu posisi berlima ya kalau nggak salah ya. Berlima. Jadi KJT itu enggak diusir warga. Mental, kaget. Jadi sisa gue berlima nih. Anak KJ 3 orang, Tubun 2 orang. Posisi situ anak KG ini yang kelas 3 ini tangannya patah. Ah, di situ dia ada kenal anak Tubun juga kakak kelas gua. Anak Bekasi. Kenal si Gilang. Oh Anak iya. Bekasi. Yang mau kereta. Anak kereta. Iya, anak kereta. Di situ ya kita percakapan lah ya kan, selesai ketemu anak pusat ini, Iya. sekolah lain ini. Posisi itu dia orang masih di belakang gua. Masih di belakang gua sama Indra. Iya. Indra di kanan, gua di kiri. Itu di ini Om, di Salemba apa di mana? Bukan. Posisi. Matraman. Pas Berlan. Oh, Berlan. Iya. Tegalan. Tegalan berarti ya. Tegalan. Ah. Gitu. Pas di belakang penyeberangan lah. Kan orang. Gramet lah, Gramet. Ah, ada Dari Gramet. situ Gramet. dia ke kanan, gua ke kiri. Yang 3 ini masih di belakang gua. Iya, anak KG itu masih di Masih belakang. di belakang gua. Gua doang belum sama dia ke depan. Pas balik badan kok temen gue
Gue udah nyusruk gitu. Udah paling ujung Oh, nih itu ngelewatin. udah sempat ini, udah Ngelewatin sempat. masa. Oh, Dia tuh Pas rame. bentrok udah ngelewatin Iya. masa gua. Pas ngeliat gue berdua dia di kanan, Ah. udah yang kanan, gue ke kiri ke kiri. Pas balik badan, kawan gue kok ada bercak nih. Bercak-bercak, lu kenapa? Kan gue udah bilang, ya kan gitu ya. Pegangin gue bang, pegangin gue. Dia kan selalu begitu kan. Iya. Pening ya tadi. Ah. Santai. Yang putih lu. Baju lu bercak tuh ya kan. Udah gue masuk ke dalam. Ya, namanya pelajar kan kita Iya. alam lah ya kan. Di situ posisinya ya kalau enggak lo yang kena, gue yang kena. Iya. Daripada gue yang kena, yang kena. Iya. Gitu. Udah, itu. Pengalaman yang di Intinya situ. ada korban lah ya. Iya, Di situ. intinya ya Jadi wajar lah namanya sekolah kan. iya. Apalagi di situ zaman-zamannya masih kelas 2 dan di kelas 2 itu semua orang mungkin di zaman-zaman STM itu zamannya nyari jati diri. Iya. Itu kita nggak munafikan kan. Benar, itu nyari. Jangan sampai terulang lagi. Nah, itu. Soalnya Udah kapok. emosinya itu tinggi. Itu asli 5 orang lawan mungkin satu patas Itu kali satu ya. patas. itu. Patas full. Dia turun. Emang kalau STM Keramat itu dari zaman gue juga emang terkenal rame, selalu rame. Kalau STM Keramat itu ya itu mungkin momen yang klimaksnya ente bertemu malah ada korban ya kan. Dari situ kita berlanjut. Iya, lah. lanjut. Daripada lo ke sono Iya. di perumpungan sepi ya. Iya, betul. Ramein ya. Waktu itu Tubun perumpungnya emang bener mati sih. Enggak apa namanya Iya, hidup. maksudnya begitulah. Iya. Bukannya kita ini temen kan. Namanya kita pulang daerah situ juga Iya, kan. betul, Mau kan kita harus nyusup ke situ juga. Itu. Terus Bang Indra ada cerita apa lagi Bang yang mungkin pengen dikenang lagi nih, tapi bukan untuk diulang. Cerita-cerita zaman dulu lah. Cerita zaman dulu ya. Iya. Jadi momen gua aja nih ya, bukan momen orang. Iya. Khususnya gua lah gitu Iya, ya. yang lo Ya, walaupun gua ada nama di Tubun, di sekolah-sekolah lain, tapi gue juga pernah menjadi korban lah gitu. Jadi korban-korban pelajar lah. Iya. Karena ya kalau yang tadi dibilang Perdi, kalau enggak lu yang kena, gue yang kena kan gitu. Nah, gue juga pernah sempat kena emang. Jadi emang kejadian itu selang sebulan terjadinya gue yang 5 orang itu, yang gue gabungan sama KG lah jatuhnya kan. Iya. Nama si Indra Doer KG juga. Doer sama. Gue sempat koma juga, Oh, itu sempat koma? Sempat koma gue, nggak sadarkan diri lah. Iya. Enggak dibawa pulang aja sama bokap gitu, dirawat sama bokap aja kan, gitu. Hampir lupa amnesia lah, lupa ingetan gue, karena gue udah kalau dibilang gue udah mati. Soalnya memang kata warga setempat tuh gue tuh udah digotong-gotong tuh sama tentara. Sorry om kalau aneh potong, itu kejadian di mana dan Sama kejadian di situ juga. oh di Matraman juga. Di Matraman juga. Tapi bukan nama yang kemarin kan? Sama yang kemarin juga, tapi dia gabungan sama Oh STM sama 2-nya lah ya. STM 1 lah gitu kan. STM 2. STM tua ya. Iya ceritanya ngebal nih. Ngebal. Ceritanya ngebal. Nah, disitulah gue ya karma mungkin ya kan, karena sebulan yang lalu gue pernah ngelukain orang lah gitu lah, zolim lah. Iya. Kalau sekarang bisa ngomong zolim, kalau dulu belum tentu gue bisa ngomong zolim. betul Om. Nah itu sempat koma. Sempat koma. Bener-bener kagak dibawa ke rumah sakit Om. Enggak, gue ke rumah sakit, tapi dibawa pulang aja sama bokap gue kan. Tapi lah, gue amnesia, sempet amnesia itu ya 3 hari amnesia, nggak lupa orang tua, lupa semua itu. Sampai gue dijenguk sama kawan-kawan gue anak kajet gitu kan, KG, karena gue kan emang mainnya di sana nggak di Tubun dulu kan. Jadi gue sempat sama mereka dijenguk, karena gue lupa itu mereka datang, gue lupa. Asli. Pas setelah gue ingat sadar, baru mereka cerita tuh, kocaknya gue katanya nama gue nggak inget, nama teman-teman gue nggak inget, sampai teman gue dari SD SMP namanya Bola itu Andi,
dia sampai berkali-kali nanya nama gua, berkali-kali nanya nama dia, nama gue siapa gitu, sama si Mok tuh kan, nah kaget juga kan. Dia terus akhirnya ya nama gue lupa ingatan, mau tanya berapa kali gue nggak bakal jawab gitu, lupa terus. Gitu. Jadi ya sekarang ini ya gue cuman kasih pesan untuk pelajar lah gitu. Kalau tawuran itu sebenarnya merugikan kita, merugikan orang lain, ya orang tua kita juga cemas, anaknya belum pulang, waktunya pulang dia belum pulang, ya kan, mereka cemas gitu. Ya khususnya untuk pelajar sekarang, stop tawuran aja. Iya, tapi di saat itu malu ente nggak bakal bisa ngomong kayak gini. Nggak bakal bisa, makanya kan aneh bilang, aneh zolim, tapi belum tentu dulu ngomong bisa ngezolimin kayak gitu. Itu kejadian bener-bener dikurung atau gimana Om? Atau posisinya sama rame itu? Yang posisi gitu sepi juga, cuman hanya berapa orang lah. Emang waktu itu nggak ada Ferdi ya, nggak ada lo ya. Gue jadi tunggal lah, tubun tunggal ibaratnya gitu kan. Tubun tunggal. Solo kalir ya. Nah gue tuh waktu itu bawa gear, nggak biasa main gear, gue main gear. Sempet kelibet juga ke badan, kelibet ke badan, sempet didorong juga gue. Jadi kayak gue tumbal lah gitu, karena posisi jebol memang. Jebol, gue posisi berdua sih sama anak kaki tuh. Sekarang apa? Ya posisi berdua sama anak kaki gue gitu. Posisi saat itu. Jadi daripada dia yang kena, mungkin gue yang kena gitu. Jadi gue didorong lah pas saat itu sama dia kan. Emang gue nggak sebutin namanya, nggak usah lah kan. Iya, nggak perlu gitu disebutin namanya. Tapi ya bagaimana juga kalau apa dengan sekolah lain ya kita belum bisa percaya seutuhnya. Iya, kecuali betul. emang kita satu sekolahan. Itu ada saling rasa ingin menjaganya, Bang. Iya. Iya. Kalau sama sekolah lain yang bahaya seperti Iya, itu aja kalau. Nah semenjak itu gue nggak mau main ke pusat lagi. Ya. Makanya gue sekarang mainnya di sekolahan aja lah gitu. Karena udah jadi korban jatuhnya. Gue ikut sekolah lain ya. Gue ngebelain sekolah lain gitu kan. Ngapain gue bedain sekolah lain? Sementara sekolah lain memperlakukan gue seperti ini. Intinya gitu ya Bang ya dulu. Iya. Nah, bisa lanjut ke Bang Ferdi nih. Ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili netizen nih Bang. Apa itu? Momen yang pas ente kena sama Malaka itu bisa diceritain biar nggak orang tuh nggak salah. Iya ya. Seolah kita jagoan mulu. Nah ini jagoan bisa diceritain. Bisa diceritain biar persepsinya masuk. Iya, awal mulai sih gue baru balik sama teman sebangku gue nih, si Jibau. Oh itu sama-sama ini ya, F juga ya? Iya, teman sebangku tuh. Dia keluar dari sekolah, dapat kabar bang, Malaka rame di kolong. Ya deh, gue loket dulu ya, gue gituin. Naik motor lah gue bertiga sama Joni sama Jibau, loket. Iya, ini bocah tambang kecil nih. Ya, motor bertiga sama Jibau. Emang bener rame dia di halte. Di halte Enjo bang? Halte Enjo. Halte Enjo. Di situ udah diterakin. Wah tutubun tuh. Yang bawa motor Jibau. Santai, nggak mungkin dia nyamperin ya kan. Baik lagi gua ke stasiun. Di situ anak-anak posisinya BR kagak ada sama sekali. Cuma ada Isyal doang yang megang gear. Isyal Batman. Situ kita cobalah ke stasiun. Pinjam sama anak kereta. Ternyata ada kasih 2. Gua samperin gua, Joni sama si Jibau minjem ke sana. Oh duluan lu? Ya, minjem ke anak kereta. Kasih 2, corbek 1, pedang 1. Itu BR, gue suruh Joni bawa dua-duanya. Bawa Jon. Bener bang, bawa deh. Dua-duanya dibawa sama Joni. Iya. Jadi kita naik 27. Nah ini yang bocah tadi di depan musola, Iya. udah jalan duluan. Oh iya. Mereka udah pada naik patas. Gitu, Adwar kan masuk kan, Iya. buat banyakin juga. Waktu itu Bang Indra lagi ini jam ulangan apa gimana?
jam praktek. Oh, jam praktek waktu Praktek, itu. ya. Yang balik jam 2 ya? Iya. Praktek dulu. Jadi siangnya itu praktek aja gitu. Oh, iya, Pelajarannya iya. praktek otomotif. Iya, jadi emang di situ posisinya nggak barengan. Nggak bareng, Akhirnya nggak bareng. Bang Ferdi maksain deh tuh. Saya jalan. Maksain Itu jalan. Kan gua bilang juga, Ah. udah nggak usah ikut. Tapi nambeng. Gua bilang perasaan gue gak enak gitu. Namanya Tapi nambeng. kita udah diteriakin Bang ya. Dulu Iya. zaman itu ya masa kagak balik lagi. Intinya kan zaman dulu pasti pemikiran seperti itu, wah gila. Iya. Kita kan yang paling tua. Betul. Mau nggak mau jagain yang ada kita Iya, gitu. Jangan iya. sampai ada yang kena. Gitu. Gua jalan naik 27 ya. Johnny yang bawa dua-duanya tuh. Nyampe depan pasar Enjo itu Oh. udah sepi. Oh. Pada berarakan tuh. Batu apa udah berarakan, gue turun nih. 3 turun. Corbek gue ambil 1. Jadi bawa pedang. Mm-mm. Masuk gua ke dalam rel. Itu rame anak-anak di situ. Adalah berita ini loh, wah bang, gue gini. Yang duluan tuh. Iya, Anak-anak yang duluan. jalan duluan. Iya. Ngomong gitu, wah ngomong gini nih. Udah balikin. Sekarang mana malah kayak di atas. Udah. Posisinya dia ke sana, gua kesini sendiri. Itu udah feeling kagak enak. Mm-mm. Kok tiba-tiba gua kesini sendiri nih. Iya. Didorong jalan ke sono. Ke kanan. Ke kanan, gue malah lurus. Udah gue jalanin kan, jalan. Wah mau kemana? Ada yang nunggu gue. Iya gue lo sini. Sini. Dia nyebrang. Udah nyampe kolong tuh bocah-bocah. Gue nyebrang, teriak lagi. Ayo bang, tapi gue abri. Kita dulu. Nih lo lihat, Iya. gituin. Ada abri, ya kan. Baru gue nyebrang. Abri naik 9A, gue nyebrang. Nah, udah tuh situ udah pada panas. Bocah-bocah udah pada panas. Adalah selintingan gua nih, kecil orangnya, Nah. cuma megang balok doang. Iya. Baloknya dia sama biar gue gedean baloknya dia, Oh. biar gue kecil. Gue temenin naik, ayo bang, naikin, udah yuk, gue naikin kan, gue temenin dia kan, naik, gue nyampe atas, anak naik tuh ke atas, buat gue ngebuka sama si Denny, anak ngebuka juga, nah gue ke kanan, dia ke kiri, jadi gue di kanan sendiri. Itu tahun itu udah ada jalur busway belum sih Bang? Hah? Udah ada jalur busway belum sih? Udah. Udah ada ya? 2007 itu Udah ada, weh. mulai ada. Ah. Udah Lu ada sempat jalur ke jalur busway berarti? Iya, gua ada di sebelah kanan. Iya. Jangan di jalur busway. Gua Ah. ngeliat ada di kelas gua di sebelah kiri. Iya. Ah. Di situ gua ngepet sama satu orang. Ngepet, gua ngeliat ke kiri ada dan gua cabut. Cabut, gua nggak tahu kenapa. Ah. Cabut. Pas yang ngepet sama gua, dari kanannya dia ngeduain gua. Pakai gear yang dia dapat dari adik Adik kelas. Isal. Oh, Gear Isal, Isal dapat benar. sama dia. Ah. Tinggalan. Gua diduain. Gua ngeliat kiri cabut ya kan. Gua mundur. Hmm. Kalian gue mundur, kenapa gue nggak mundur lurus? Malah gue pengennya turun ke Tangga. tangga. Ah. Gue salahnya di situ. Kalau gue lurus kan aman ya kan. Iya. Itu gue udah sempet jatuh. Mundur gue jatuh, gue bangun lagi. Bangun lagi gue malah tetap fokusnya gue ke tangga. Iya. Di tangga itu ada anak sekolah juga seragam. Hmm. Kalau gue bacok takutnya di kelas gue. Iya. Gitu. Posisinya tuh dia di tangga pas naikan gini ya. Iya. Di pas Ini selesai trotoar. iya, dia sisa gua doang itu di atas, kalian udah pada di bawah. Pas gua pengen ke tangga, pas trotoar jatuh lagi gua di situ. Hmm. Dak, ya, udah, kalau alam dah ya kan, Hmm. langsung bentang. Kepala gua udah kayak mentok yang kelonongan. Dihajar. Padahal kepala lu dulu dihajar. Iya. gitu. Wah gila. Deng, wah, udah. Di situ sempet nggak bisa bergerak gua. Hmm. Entah diapain lah ya kan, pokoknya gua fokus. Yang penting gua turun dulu. Iya. Ke bawah ya kan. Udah turun ke bawah, dep pas apa namanya, gua pokoknya udah turun nih. Iya. Turun dep, Ah. itu di situ jatuh lagi, jatuh Oh di tangga landainya. Iya. Di tangga landainya. jatuh baru naik. Itu baru masih gue pegang, Ah. beranak kereta masih gue pegang, nggak gue buang begitu, nggak, masih gue pegang. Naik Johnny Des, gue lempar ke dia, tuh lu balikin lagi. Hmm. Naik nih, gak gue jibau, naik. Pegang mata gua. Oh, kenapa? Oh, masa lu sobek? Yang bener loh. Iya bener sobek.
dia pengen naikin ke atas, jadi nggak mungkin dong. Pasti dia bawa gua ke rumah sakit dulu. Situ masih sadar, gua masih sadar, nggak ada kata koma, pingsan apa kagak. Itu gua masih bisa bergerak lah ya kan. Dinaikin bak, gila lo gua naikin bak, malu lah, gituin ya kan. Udah masih ada rasa malu aja lo, kata dia. Naikin tetap, naikin bak. Kondisi udah kritis lu masih ada rasa malu ya. Gila lo naik bak, enggak. Udah naik, naikin gua. Naik, akhirnya sampai induk doang. Naiklah gua naik 02 tuh. Naik 02 orangnya kagak mau. Akhirnya di kelas gua keki juga sama supir ya pengen ini. Oh, sopirnya dibajak lah ini ya. Akhirnya ada anak Tubun juga naik motor. Pas dibelokan tuh. Mau ke pasar induk. Iya. Kan ada belokan yang ke Persahabatan. Iya. Ada anak Tubun. Udah di situ diberhentiin. Di belakang gua Jibau temen bangku gua megangin. Intinya itu di situ lu kena di daerah sini bang. Pas Banget di sini mata. kelopak ya bang. Wah gila sih itu parah. Dari mungkin kenanya begini kali ya. Dia nyabetnya begini kali ya. Nah itu dia, itu bisa dilihat nanti lukanya Bang Giwang. Dan itu mungkin jadi salah satu peringatan besar bang. Itu peringatan besar, mungkin ada orang tua di rumah gitu ada pesan sebelumnya gitu yang tanda-tanda gitulah sebelum kena. Mungkin tandanya itu apa ya? Nyokap ngambil piring pecah. Wah iya itu. Terang. Itu udah perasaan gak enak kata nyokap tuh pas dengan di rumah sakit ya. Lagian itu selang sehari ulang tahun Bokin. Aduh. Kadonya malah selang sehari ulang tahun Bokin. Bukan yang ngasih kado yang terbaik malah berita duka ya. Jadi Bokin dulu ulang tahun, lewat sehari kejadian kena itu pas ulang tahun anak gua juga sih, lahir anak gua yang kedua. Oh di saat tanggal 13 Februari. Itu tragedi gue 13 Februari. Ya itu tadi yang gue bilang jadi peringatan besar dan dari situ ya lu wah gila sebenarnya tawuran emang agak ada artinya. Ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang tua. Ya buat belajar sekarang kalau bisa jangan tawuran lah. Tapi dibalik itu ya bang, dibalik kejadian itu ada cerita kesulitan anak STM nih yang mungkin Bang Indra bisa jelasin lagi. Nah dari pas dengar kabar Bang Ferdi kena di Persahabatan tuh. Waktu Ferdi kena di Persahabatan? Iya. Waktu di Persahabatan? Iya kan dapat kabar nih. Posisi waktu itu gue lagi praktek mesin. Nah tuh tiba-tiba tuh ada adik kelas gue tuh Malik namanya kan. Dia nggak tahu kenapa dia tuh kok manggil gue bukan manggil orang tuanya Ferdi gitu loh. Maksudnya malah gue yang dipanggil gitu, suruh ke Persahabatan. Tapi alasannya di situ dia izin sama Kepsek kepala sekolah Pak Bambang lah, terus sama Pak Suratman kalau nenek gue katanya meninggal gitu. Oh gila Malik. Kacau lo Malik. Katanya nenek gue meninggal, yang minta izin katanya neneknya Indra dan meninggal. Itu udah tahu kalau itu emang Bang Ferdi kena apa belum? Yang lu tahu itu nenek lu meninggal gitu? Belum, karena gue juga bingung kok nenek gue meninggal kan, kemarin sehat-sehat aja kan gitu dapet. Tapi kan gue pikir emang udah tua kan nenek gue, jadi gue percaya aja kalau nenek gue meninggal gitu kan. Nah dia izin tuh si Malik tuh, tahu pemikiran dia dari mana, dikasih izin lah gitu kalau Indra nenek kamu meninggal katanya gitu, kata Pak Surat mengingat gue itu. Akhirnya gue diizinkan kan pulang kan karena nenek gue meninggal. Ternyata sampai luar dia minta maaf, bang, minta maaf gue katanya, nenek lu nggak meninggal si Ferdi kena katanya gitu kan, sekarang lagi Persahabatan. Ya gue sempet mau marah juga, cuman ya udahlah. Iya, kondisinya lebih mendesak ya. Iya. Akhirnya gue ke Persahabatan intinya gitu. Persahabatan yang ngelihat kondisi teman gue kayak gitu ya. Ya penolongan pertama aja gitu, gimana caranya dia bisa ditangani dulu. Karena emang zaman itu juga dari dulu emang kalau untuk korban tawuran agak susah om ya. Agak susah memang kalau nggak ada jaminan atau ibarat kata uang di muka lah gitu. Kalau ada uang di muka, jaminan
KTP waktu itu minjem KTP anak mana ya temennya Keling kalau nggak salah ya, anak belakang persahabatan lah gitu. Minjem KTP dia kan, itu terima kasih banget tuh. Gue lupa namanya siapa tuh. Minta jamin ke dia karena dia udah punya KTP, gue belum gitu kan. Nah, akhirnya ditangani lah sama dokter kan, dibersihkan, dijahitin baru udah. Nah intinya di situ benar-benar ditunjukin tuh Om kesolidannya anak STM gimana. Iya, karena kan ya memang gua sama Perdi ini teman sejalur lah gitu. Walaupun gua kelas 1 sampai kelas 2 hanya lihat-lihatan gak kenal nama kan, tapi kenal muka. Ya karena gua sudah kenal gitu, maksudnya sudah pernah sejalur gitu. Jadi ya namanya temen, jadi gua bantulah gitu. Nah itu posisinya bener-bener ente emang lagi waktu itu lagi ngejalanin project jaket ya. Oh iya. Nah itu maksud gua. Dia waktu itu emang makanya gue bilang ada jaminan, terus emang ada uang di muka. Nah, itu. Karena posisi Malik itu udah mikir kalau yang ada uang itu gua gitu kan, karena gua waktu itu megang uang jaket banyak memang. Itu pertama yang kedua ya? Pertama. Apa yang Yang kedua itu yang kedua. Yang hijau putih. Hijau putih. Hijau putih itu. Ya, posisi seperti itu, jadi ya uang jaket itu memang gua buat bayar rumah sakit gitu ya. Bagaimana keuntungannya lah gitu. Gitu kan. Jadi ya gua bagaimanapun nyawa teman lebih penting daripada segala apapun lah. Uang bisa gua, dicari. Yang gue salutin dari pergaulan anak STM ya, walaupun sebangsat-bangsatnya di jalur ya. Iya. Tapi kalau emang temen susah atau susah, kita perlu bantu, harus bantu. Pasti dibantu. Ya mungkin itu sepenggal kisah dari abang-abang 2008 nih di jalur ataupun di sekolah kan, di Tubun. Nah mungkin ada pesan-pesan nih dari Bang Indra sama Bang Perdi untuk generasi-generasi yang sekarang masih berkutat di dunia tawuran lah. Ya pesan gua sih untuk seluruh pelajar ya, bukannya di Jakarta, DKI atau Jabodetabek, khususnya ya Indonesia lah. Kita stop tawuran. Stop tawuran, stop narkoba, semuanya, miras, itu stop semua. Karena nggak ada untungnya buat kita, malah menyusahkan orang lain, keluarga, khususnya diri kita sendiri lah gitu. Ya kalau sekarang gue bisa ngomong seperti itu, dulu mah enggak. Ya bener, emang ya kan? Waktu dulu posisinya itu sebuah kebanggaan. Betul, cuman kita cermin dari kita aja yang sudah-sudah lah. Nah itu susahnya kita itu seperti itu gitu, bukannya kita menunjukkan wah ini gue dulu jagoan nih di sekolahan gue, bukan kayak gitu bang, maksudnya bang. Betul. Ya ini contoh yang tidak baik, jangan ditiru gitu aja. Contoh tidak baik jangan ditiru karena nyusahin gitu. Misalnya keluarga. Bukan nyusahin diri kita sendiri ya. Jadi keluarga lah gitu. Orang tua kita khususnya yang udah ngebiayain kita, tapi kitanya masih terjerumus di dunia kayak gitu ya. Nah mungkin Bang Perdi juga ada pesan-pesan nih Bang, ya dari pengalaman buruk lu itulah intinya, agar nggak terulang lagi di generasi yang berikutnya. Kalau buat pelajar sekarang ini bener kata kawan gue juga sih, stop tawuran lah, stop semuanya lah ya kan, karena itu juga ngerugiin diri lu juga. Buat orang tua lo juga bakal ngerugiin juga ya kan. Ya itu aja sih dari gua. Ya kan, apalagi sekarang kagak bayaran ya. Nah itu dia. Apa-apa udah difasilitasi. Apa-apa udah dapat dari pemerintah gitu ya kan. Ya kita harus nikmatin itu semua lah, jangan ugal-ugalan ya jangan. Oh iya, kalau dulu masih ingat bayaran berapa itu Om? Di Tubun tahun 2006 sampai 2008 kalau masih ingat. Dari cepet. Dari 100.000. Sampai 175 terakhir. Iya. 100.000, 150, 175 kalau nggak salah. Kalau 3 itu. Kalau gua ya 2011 itu 235 kalau nggak salah itu. Bayaran lumayan juga itu kan. Uang pangkalnya juga lumayan sih dulu. Hampir 2.000. Oke nih, makasih banyak nih abang-abang udah
datang ke pernikahan aneh nih. Iya. Kado Yogi juga nih ya. Berarti ya. Asli ini benar-benar. Untuk Bang Yogi nih selamat nih. Menempuh hidup baru, semoga menjadi kepala keluarga yang baik, Amin amin. jadi imam yang baik untuk keluarga, anak dan istri. Tapi belum punya anak ya Bang ya. Insya Allah buru-buru Bang, jangan lama-lama. Makasih banyak Bang Indra Wijaya dan Bang Ferdi Pratama atas kehadirannya. Salam hitam oren. Like a Hellcat.